Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita The Great Loss episode Valentino Rossi 46. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu yuk episode sebelumnya, di mana Muchen telah memasuki ruangan rahasia level Jijun dan berniat untuk mengambil lotus api yang terdapat di sana. Namun selang beberapa waktu, Muchen tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Bibidong, bukan Bibidong, Baidong yang kala itu berencana untuk menyerangnya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat Muchen ini tuh kayak deja vu ya, pas Xiaoyan itu tuh masuk ke dunia magma dan bukan merebut ya, dan mengambil api surgawi itu loh. Ya pokoknya mirip banget sih. Emang kan memang satu dimensi ya guys ya. Satu ya, kalau misal kita mah tinggalnya di Jawa Barat, nah si Xiaoyan tuh ya, nah Muchennya tuh tinggalnya tuh misal di Jakarta gitu ya guys, masih satu dimensi. Ya pokoknya tanpa lama-lama langsung aja lah kita terobos. Kuy. Begitu muncul di hadapan Muchen, Baidong langsung meminta Muchen untuk menyerahkan diri dengan patuh tanpa banyak perlawanan. Permintaan tersebut jelas ditentang oleh Muchen yang seketika itu juga langsung membuat perlawanan dengan menyerang Baidong duluan. Penyerangan Muchen pun tentu membuat Baidong menjadi murka sehingga dia meminta Tetua Kilau untuk segera membalas perbuatan Muchen. Mendapati perintah itu, Tetua Kilau pun langsung mengambil tindakan untuk menghadapi Muchen sembari mengatakan bahwa Muchen merupakan pemuda yang cukup kejam di usianya yang masih muda. Tidak hanya mengomentari sikap kejam Muchen, Tetua Kilau juga mempersiapkan senjata magis untuk menyerang sembari mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan Muchen lolos lagi seperti terakhir kalinya. Mendengar perkataan yang begitu sombong itu, Muchen akhirnya dapat mengetahui bahwa kelompok orang Istana Longmo yang menyerangnya tadi malam merupakan orang-orang suruhan kelompok Baidong. Dengan kata lain, kota Bailong yang dipimpin oleh ayah Baidong itu masih merupakan anggota dari Istana Longmo. Setelah mengetahui kebenaran dan fakta tersebut, Muchen pun langsung mendapat serangan dari Tetua Kilau. Mendapati serangan seperti itu, Muchen langsung bergegas menghindar, tetapi setelahnya dia jadi menyadari bahwa level kultivasi Kilau sudah ada di level Huatian fase awal. Menyadari betapa kuatnya pihak lawan, Muchen kemudian berpikir untuk kabur, tetapi Kilau sudah terlanjur memerintahkan para anggotanya untuk menangkap Muchen. Alhasil Muchen pun harus terlibat baku hantam dengan orang-orang tersebut sebelum akhirnya meninggalkan area itu secepat yang dia bisa. Namun ketika Muchen sedang berupaya melarikan diri, Kilau kembali melemparkan serangan kepada Muchen sehingga Muchen langsung melawannya dengan seni pagoda 9 lapis. Setelah serangan Kilau berhasil dihadang, Muchen kemudian menyadari bahwa kekuatan Kilau itu sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Sama seperti Muchen, Kilau juga menilai bahwa kekuatan dan keterampilan bela diri Muchen terbilang cukup tangguh, terlebih lagi pagoda 9 lapis yang barusan dipergunakannya. Terlepas dari semua itu, Kilau kembali menyiapkan serangan lanjutan untuk Muchen sehingga Muchen juga melakukan persiapan untuk melawannya. Namun pada saat yang sama Muchen juga mendapat info dari Jioju tentang keberadaan lotus api di bawah magma, sehingga ketika Kilau menyerangnya, Muchen sengaja menjatuhkan diri ke danau magma. Melihat Muchen jatuh ke dalam danau magma, Baidong langsung menyuruh beberapa anggotanya untuk segera mengejar karena menurutnya orang seperti Muchen itu tidak akan mudah mati dengan mudah di danau magma. Akan tetapi instruksi Baidong itu malah dicegah oleh Kilau yang berpendapat bahwa racun api dalam danau magma sangat kuat serta tidak memungkinkan untuk seseorang bertahan hidup di dalamnya. Bahkan menurutnya orang level Huatian pun pasti tidak mungkin bisa bertahan hidup, sehingga kemungkinan besar Muchen juga akan berakhir mati di dalam danau magma. Mendengar penjelasan Kilau, Baidong malah terlihat tidak setuju dan bersikeras untuk bisa menemukan keberadaan Muchen. Akan tetapi Kilau lagi-lagi berusaha menghentikannya dan menyarankan supaya Baidong lebih memfokuskan diri pada pencarian harta karun saja. Alhasil Baidong pun terpaksa menuruti saran dan permintaan Kilau dan mengajak seluruh anggotanya untuk meninggalkan area itu. Namun sebelum pergi, Baidong sengaja menugaskan 2 anggotanya untuk tetap tinggal di area untuk berjaga-jaga barangkali saja Muchen masih hidup dan akan keluar dari dalam danau magma.
Sementara itu jauh di dalam danau magma, Muchen masih menyelam untuk mencari lotus api dan sekarang dia mulai merasakan suhu danau semakin memanas meskipun tubuhnya dilindungi oleh api Jiuju. Setelah menyelam beberapa waktu, Muchen akhirnya menemukan keberadaan lotus api spiritual dan dia pun langsung bergerak untuk mengambilnya. Namun pada saat yang sama, tindakan Muchen itu dihentikan oleh Jiuju yang mengingatkan kalau situasi di sekitar api lotus itu terlalu hening sehingga Muchen diminta untuk lebih berhati-hati. Mendengar peringatan ini, Muchen pun mengawasi situasi sekitar dulu dan baru bertindak setelah tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Namun tepat ketika dia akan mengambil lotus api, tiba-tiba saja Muchen diserang Raja Piton pemakan api sehingga dia pun segera menghindar supaya tidak terluka oleh serangan itu. Begitu melihat kemunculan Raja Piton pemakan api yang kekuatannya setara orang level Huatian fase tengah, Muchen akhirnya memutuskan untuk kabur dulu karena menurutnya akan sangat tidak mungkin untuk mengalahkan binatang tersebut. Tanpa menunda lagi, Muchen pun bergegas untuk meninggalkan area itu sehingga menyebabkan si Raja Piton pemakan api langsung mengejar kemanapun dia pergi. Karena Raja Piton pemakan api terus-terusan mengejar sambil menyerang, Muchen akhirnya terpaksa memutuskan untuk menghadapi binatang spiritual tersebut. Tapi tanpa diduga pada waktu yang sama, Jiuju juga keluar dari tubuh Muchen untuk melawan Raja Piton. Melihat binatang kuno semacam Jiuju yang terkenal dengan kekuatan apinya, Raja Piton jelas menjadi sangat ketakutan dan dia pun segera melarikan diri dari area itu. Tapi sayangnya upaya pelarian diri Raja Piton itu harus berakhir gagal karena seketika itu juga Jiuju langsung menelan tubuhnya. Setelah Raja Piton ditelan, Muchen kemudian mengungkapkan ketakujupannya terhadap tindakan Jiuju yang dianggapnya telah mulai pulih sehingga bisa keluar dari tubuh Muchen dalam wujud aslinya. Namun sesaat kemudian Jiuju kembali masuk ke dalam tubuh Muchen sambil lantas mengatakan bahwa tindakannya barusan hanya untuk membantu menyelamatkan Muchen supaya tidak mati di tangan Raja Piton. Setelahnya Jiuju memberikan pelat naga putih kepada Muchen yang didapatnya dari dalam tubuh Raja Piton pemakan api. Usai menerima pelat naga putih, Muchen kemudian diminta Jiuju untuk segera mengambil lotus api di mana nantinya lotus api spiritual itu akan menjadi milik Jiuju, sedangkan Muchen akan mendapatkan biji lotusnya saja. Setelah sepakat, Muchen pun segera mengambil biji lotus sedangkan lotus api spiritual langsung diserap oleh Jiuju. Beberapa waktu kemudian, Muchen merasakan racun api yang menembus api Jiuju di tubuhnya sudah tersingkirkan sepenuhnya sehingga ia pun menilai lotus api spiritual itu sebagai benda yang sangat bagus. Setelahnya Muchen lantas segera mengekstrak biji lotus dan berharap bahwa itu akan membantu meningkatkan level kultivasinya. Selagi Muchen mengekstrak biji lotus di dalam danau magma, jauh di atas sana dua anggota Baidong masih setia menjaga tepi danau sembari membicarakan tentang Muchen yang sangat berani memprovokasi Baidong. Pada saat itu kedua orang ini menganggap bahwa Muchen pasti telah mati di dalam danau magma, tapi sesaat kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Muchen yang ternyata masih hidup dan kembali dengan selamat sekaligus telah mencapai level Rongtian fase menengah kayak waktu Lindong yang pas tiba-tiba jatuh di danau-danau itu ya guys ya. Nah mirip-mirip lah ya cerita-ceritanya. Nah melihat sosok Muchen, kedua orang ini pun langsung bergegas untuk melapor kepada Baidong, tapi sayangnya upaya mereka digagalkan Muchen yang menghabisinya saat itu juga. Setelah menghabisi dua anggota Baidong, Muchen menyadari kekuatannya telah meningkat pesat lalu ia pun bergegas pergi menuju area terdalam ruang rahasia untuk menemukan rekan-rekannya. Sementara itu jauh di dalam aula batu, Anran baru menemukan harta peninggalan berupa lingkaran naga dan ia pun segera mengambil benda tersebut dari tempat itu. Namun ketika Anran akan meninggalkan aula batu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan serangan dadakan dari kelompok resimen harimau singa yang ingin merebut lingkaran naga dari tangan Anran. Dan karena Anran menolak untuk memberikan benda tersebut, maka baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi.
Saat baku hantam itu berlangsung, Anran mengandalkan kekuatan spiritual yang terdapat dalam harta lingkaran naga, di mana kekuatan tersebut mampu menumbangkan sejumlah anggota resimen Harimau Singa dalam waktu yang begitu singkat. Melihat para anggotanya bertumbangan, dua pimpinan kelompok ini pun akhirnya turun tangan untuk melawan Anran bersama-sama dan berhasil merebut satu lingkaran naga dari tangan Anran. Mendapati satu harta temuannya direbut musuh, Anran tentu menjadi sangat kesal dan dengan tegas meminta benda berharga tersebut untuk segera dikembalikan kepadanya. Sementara Anran berusaha merebut kembali lingkaran naga, di depan sana Mu Chen tampaknya baru tiba di Aula Batu dan tidak sengaja mendengar keributan antara Anran dan kelompok resimen Harimau Singa. Karena mengenali suara Anran tampak dalam bahaya, Mu Chen bergegas untuk menyusul ke dalam Aula Batu dan melakukan pengamatan diam-diam. Sementara itu Anran sendiri kini tampak diminta musuh untuk menyerahkan satu lingkaran naga yang masih ada di tangannya, tetapi dia menolak dengan tegas dan malah menantang musuh untuk lanjut baku hantam. Alhasil baku hantam di antara mereka pun kembali berlangsung. Ketika baku hantam sesi kedua ini berlangsung, Anran kembali mengandalkan kekuatan spiritual dari satu lingkaran naga yang masih dipegangnya, sedangkan pihak lawan juga melakukan perlawanan dengan lingkaran naga yang baru direbutnya. Alhasil dua kekuatan yang sama-sama berasal dari lingkaran naga itu malah meledak di udara dan membuat Anran berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika Anran hampir celaka di tangan kelompok resimen Harimau Singa, tiba-tiba saja seni pagoda agung Mu Chen muncul melindungi Anran sehingga otomatis membuat pihak musuh menjadi keheranan. Tidak berselang lama, Mu Chen pun menunjukkan diri di depan resimen Harimau Singa sembari bertanya apakah mereka semua tidak malu telah mengepung seorang wanita. Di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana Mu Chen akan mengalahkan kelompok resimen Harimau Singa serta bagaimana nantinya pelat naga putih yang dia dapatkan tadi akan menempatkannya dalam bahaya besar, yakni diserang patung batu yang ada di Aula Batu.